Oke coy, sekarang gue lagi sama Saifuddin. Dia adalah pemilik domba yang paling gede di kandangnya. Jampang tangan beda tadi. Aya domba paling gede, nyata iya tari Jalpa Uji Muharam sah. Sekarang gue serius nih, sekarang serius nanya ke Kang Aep. Lu kan udah lulus, udah lulus kuliah, jurusan peternakan. Terus sekarang udah setahun dari lulus. 5 bulan orang. Udah 5 bulan. Sampai sekarang lu belum kerja, terus sekarang lu masih di kandang. Nah, kenapa lu masih ngurus domba gitu, nggak nyari kerja gitu lah sama kayak yang lulusan-lulusan lain gitu. Kameranya mana kamera? Jadi sebenarnya bukan nggak kerja bro, tapi di sini juga kerja, lebih capek malah. Tapi lebih senang karena bebas. Yang saya cari bukan kekayaan sih, maksudnya gaji gitu gede segala macam, yang penting hidup nyaman aja, santuy gitu. Dan kita bisa memanage pekerjaan oleh sendiri. Jadi kalau capek ya tidur. Kalau di pekerjaan yang lain capek, istirahat, tidur dimarahin pasti. Bukan dimarahin doang sih, dipecat juga. Mana ini korban PHK mana? Gitu. Jadi kalau saya memilih gitu, ya pertama sih seriusnya ya, pengen mengembangkan ilmu pengetahuan yang saya dapat di pengalaman dulu, mungkin walaupun sedikit di lingkungan rumah gitu. Terutama di sini di kandang Sinar Harapan Farm. Jadi dikembangin lah ilmunya, terus pengalamannya, walaupun sedikit-sedikit ilmunya, tapi pengalamannya ya bertambah lah dikit-dikit lumayan. Tapi selama 5 bulan setelah lulus gimana ya nanyanya ya, ngurus domba dari kapan? Ngurus domba waktu kuliah sih pas KKL ngurus domba. Tapi di sini, maksudnya di sini. Kalau di sini ngurus domba baru sekitar 6 bulan lah. Sekarang kan bulan 6 ya. Dari awal tahun 2020. Nah, dari awal ngurus domba. Dari awal tahun udah ngurus domba, ngurus terus ternak yang lain. Fokusnya ya, fokus ngurus. Kalau dulu sih sering ngurus, cuman ya waktu pulang atau nggak berangkat lagi ke Bogor nggak ngurus gitu. Kalau di sini yang ngurus, ikut ngurus. Ya. Nah, selama 6 bulan ke belakang, apa sih yang udah dihasilkan dari domba? Apakah ada penghasilan khusus, misalkan kayak yang lain gitu ya, di pabrik per bulan 3 juta, terus ada THR, terus ada pesangon. Nah, kalau ngurus domba gitu di kandang itu apa sih yang spesialnya gitu? Sebenarnya kalau ngurus domba untuk sekarang belum ada income lah atau pemasukan lah ya ke sini secara finansial besar gitu. Cuman kalau untuk dari manajemen, alhamdulillah udah saya manage sedikit-sedikit aja, lebih bagus gitu dari mulai manajemen pakan kita udah pakai fermentasi di sini, terus tanaman rumput juga udah menanam, jadi hijauan dan konsentratnya udah aman. Terus dari segi penggemukan juga, target penggemukan kita udah mencapai gitu kan, itu yang saya kejar sekarang. Jadi populasi mudah-mudahan di tahun depan bisa ditambah, karena yang saya kejar pertama bukan masalah populasinya yang lanjut besar gitu. Percuma juga kalau cuman kita mengandalkan ekonomi, oke, duit gitu kan, ujung-ujungnya semua duit. Oke. Cuma kalau ada ilmu yang bisa kita share keluar, seperti halnya mungkin melalui video ini ataupun teman-teman yang datang ke sini, itu juga bernilai tambah gitu loh, bahwasanya kita bisa berbagi, bukan hanya kalau duit kan bisa habis, tapi kalau ilmu semakin dicari, didalami, di share ya, di transfer, dibagi-bagi lah ya, di Bluetooth, di share it. Nah, di share it, kirim via email, pokoknya di share ke teman-teman atau para peternak di sini juga, itu malah jadi saya pun kalau ada yang salah-salah bisa diperbaiki, itu sih keuntungannya. Tapi kalau dari segi ekonomi ya nggak rugi. Cuman untuk sekarang Idul Adha-nya belum datang, jadi saya belum jual domba. Jadi kalau mau untung nanti setelah Idul Adha. Kalau teman-teman mau untung, datang aja ke sini setelah Idul Adha. Jadi nanti akan ada video lagi setelah Idul Adha ya. Jadi terus ya jangan lupa subscribe channel ini. Kita udah mewawancarai yang mengembala domba, yaitu Kang Saifuddin. Sekarang kita tanya langsung pemilik domba ya di Kampung Cirambutan ini. Ini ada Bung Rijal Pauji Muharam sah. Jal, hari mana kader kenawan? Saya mau belajar ternak domba. Ternak? Ternak kan? Jadi Anda melihara domba di rumah gitu? Iya.
Sama kayak gini. sama, Maksudnya jenisnya kayak gini sama. tapi beda. Oh, beda. Beda. Jenis naon nu di ditu? Kambing. Embe. Nah, bedana naon embe jeung domba bedana. Sorana. Sorana. Sorana kumaha? Embe Kalau kumaha? domba bisa dimandiin, kalau embe Kambing. Kambing? Kambing mah jarang dimandiin sih. kambing mah jarang. Kalau domba bisa dimandiin kan. Nah, ini nih Kang Ayep nih, banyak yang nanya ke gua gitu ya. Baik melalui WhatsApp, DM, email dan yang lainnya gitu. Bluetooth, share it. Nih, banyak yang nanya nih. Kan gue sering ke kandang gitu ya. Nah, terus nanya ke gua, bilangin ke Kang Ayep katanya. Kang Ayep gak malu diem di kandang gitu ya. Kucel terus panas-panasan, hitam ya kayak Kayak dia baju gua ya. gitu ya. Hitam terus kan masih muda gitu tapi udah capek-capekan di kandang, hitam gak bergaul gitu. Nah, itu gimana sih responnya? Santai sih sebenarnya. Kalau kotor-kotoran sudah pasti pelihara ternak itu kotor, bro. Gitu. Jadi buat sobat-sobat milenial nih, saya kan pulang ke kampung, dikuliahin atau disekolahin lah bahasa ininya sama orang tua itu untuk belajar beternak. Masa iya pulang ke kampung nggak ngurus ternak gitu kan? Logikanya gitu aja sih. Itu logika sederhana banget gitu loh. Saya belajar beternak, jurusan peternakan, nggak ngurus ternak. Masa iya sih? Jadi kalau misalkan sekarang nih, ini pandangannya gimana? Kalau misalkan sekarang kita kuliah di peternakan, terus pulang ke rumah kita malah buka bengkel misalkan. Nah, itu gimana itu? Apakah sarjananya nyambung atau gimana? Ya itu kan nggak nyambung. Emang banyak sih Kang. Gini, yang jurusan peternakan nggak ngurus ternak. Kebetulan kalau saya nggak bercita-cita seperti itu. Yang nawarin kerja di bidang lain ada, cuman percuma gitu loh. Proses yang panjang yang saya alami gitu. Jadi istilahnya ke kuliah di peternakan, saya belajar ternak, ngurus ternak juga di sini. Terus kalau dikatakan malu atau mungkin kucel segala macam itu tergantung kitanya sih. Tergantung kitanya. Kalau memang kita milenial, sobat milenial semua gayanya kekinian ya mangga-mangga aja. Kandang bisa diperbaiki dengan bagus, gaya-gaya modern sekarang rumput tanam, bikin pakan fermentasi, teknologinya digunain, bro. Jadi nggak ngarit aja gitu loh ngasih pakan tuh. Lu juga kalau dikasih makan kan Gak nasi doang gitu. Gak nasi doang terus. Iya, jadi makan juga gak nasi gitu. Kalau misalnya lu makan sama nasi doang gitu ya, sama aja kayak lu hidup napas doang gitu ya, gak ngapa-ngapain gitu ya. Itu. Jadi buat sobat-sobat milenial nih, mungkin Kang Audi tadi nanyainnya tentang sobat milenial ya, mengenai ternak. Kalau dikatakan malu, saya nggak ada rasa malu. Kerja apapun ya sama aja. Uang hidup di kampung gitu loh. Orang hidup di kampung, santai-santaian di kampung itu lebih diisili harang panon. Jadi kumanya itu bahasa Sunda yang saya selalu dengar. Itu benar terjadi gitu loh, saya rasakan. Jadi santai, nggak ada beban yang terlalu banyak. Terus kita hidup juga di ternak gitu kan, ngurus ternak, kadang ngurus pertanian. Yang itu misalkan nggak ada duitnya, siapa bilang kalau memang dipeliharanya, populasinya cukup bagus, pemeliharaannya bagus, populasinya banyak, ya jadi duit. Masa iya nggak jadi duit? Apapun sekarang jadi duit, asalkan sobat milenial nggak malu-malu. Kalau saya nggak pernah menyalahkan ya orang-orang milenial main game, tapi kalau main game doang nih sama aja kayak hidup napas doang gitu loh. Main game aja sepanjang hari, ya duit beli kuotanya dari mana kalau nggak kerja? Otomatis harus gawe, minimal gawe lah, gawe naon we gitu di kampung mah, ulah yang penting halal. Yang penting mah halal, ulah eraan, ulah. Pertanyaan selanjutnya nih buat Bung Aep. Oh, banyak nih teman-teman gua yang ngomong ke gua, cuman gak berani langsung ke lu gitu. Nah, lu kan bukan profesor, bukan dokter, bukan ahli peternakan gitu ya. Terus lu bikin konten, bikin fermentasi, bikin apalah gitulah, makan-makan buat ternak ayam, ternak domba gitu. Nah, terus diupload juga gitu di YouTube. Nah, lu gak takut gitulah yang lu upload itu misalkan terus ditiru sama petani lain atau peternak lain terus salah gitu. Nah, dasar lu bikin itu apa sih? Ilmu yang lu dapatin itu apa gitu? Oh, jadi gini, kalau yang saya share itu tentang pembuatan pakan segala macam itu udah berdasar dari literatur.
bukan literatur, bahasa sederhananya ya dari panduan lah, panduan yang saya pernah pelajari dan saya juga pernah praktekkan di sini dan itu bagus, jadi saya share. Jadi kalau sobat ternak merasa kebingungan, saya bilang juga bisa datang ke kandang, bisa chat segala macam. Kalau mau sharing aja, cuman gini, kalau diterapkannya salah juga pasti jadi salah kalau memang tidak menanyakan. Kalau cuman uji coba gitu doang gitu. Karena saya bikin konten kayak gini bukan tanpa alasan, bukan pengen terkenal. Saya udah dikenal alhamdulillah sama keluarga. Sama keluarga mah dikenal gitu. Keluarga cewek kumaha euy? Terkenal baik. Keluarga cewek juga udah dikenal baik gitu. Terus Jal, kumaha keluarga domba Jal? cuman gini, buat teman-teman semua yang menyangka seperti itu mungkin ada yang nggak masalah. Itu mungkin pandangan sudut pandang orang berbeda-beda. Kalau saya hidupnya santai, jadi sudut pandang orang berbeda-beda terserah, santuy aja gitu loh. Cuman kalau memang ada yang mengkritik itu bagus bagi diri saya dan SHF channel ini. Tapi kalau Siap. cuman gini, saya bikin channel kayak gini bukan norak-norakan sih, bukan pengen gaul, enggak. Cuman pengen berbagi aja melalui YouTube channel video gitu loh, mudah dilihat sama orang-orang banyak. Tapi kalau mau diikutin mah enggak, kalau nggak diikutin juga nggak masalah. Kalau nggak diikutin ya harus diikutin ya. Nggak masalah, nggak diikutin juga. Toh percuma teman-teman semua bikin pakan fermentasi, dombanya nggak punya. Ya mau dipakai apaan gitu kan? Tapi kalau punya domba nih, nggak bisa bikin pakan fermentasi, datang aja ke sini. Kalau mau belajar, tapi kalau mau pakannya dari sini, ya nggak saya kasih. Domba saya aja masih banyak nih yang belum makan. Harus beli lah men. Ya, harus beli lah. Cuman gini, Kang Audi, sederhananya kalau bikin channel ini, terus nge-share itu bukan pengen ria, bukan pengen pamer tentang di sini, enggak. Cuman setidaknya kalau sobat-sobat milenial yang di kampung-kampung merasa minder nih memelihara ternak, mending ikut bareng saya aja, santuy gitu loh. Mau dicap orang kampungan ya saya tinggal di kampung. Mau dicap orang yang kotor gitu loh, tiap hari saya ngurusnya ternak, otomatis kotor. Tapi ya santuy aja ya. Jadi saya sangat senang sih sebenarnya ada kameramen mungkin Kang Riki nih, yang dia lagi belajar kamera-kamera, ngedit-ngedit, ya ayo belajar gitu. Jajarin sama gua gitu ya, sama Kang Audi ini bikin karya Dara TV termotivasi oleh SHF channel yang saya bikin gitu kan. Ya nggak masalah. Oh siap. Nggak masalah, yang penting dia jalan main, dia jalan-jalan nih main bikin konten dan itu bisa mendongkrak destinasi wisata yang ada di sini, kenapa enggak? Kang Rizal nih lagi resign karena corona gitu loh, karena ada covid gitu kan, lagi resign dulu, pulang ke kampung belajar ternak karena biasanya juga sebelum saya ngarit juga dia udah biasa udah gitu pro, loh. dia udah profesional Tapi santuy gitu loh. Dan dia juga saudara saya, belajar bareng-bareng santai. Saya nggak pernah ngajarin orang, tapi kalau mau belajar ayo bareng-bareng gitu aja. Jadi di konten semua konten saya bukan ngajarin, tapi saya ingin ayo belajar bareng-bareng. Kalau malu jangan malu-malu, ayo biasa aja gitu melihara ternak. Tapi kalau istilahnya males, saya paling benci sama orang-orang yang males. Punya ilmunya tapi males nge-share misalkan. Punya ilmunya tapi nggak mau nge-share melalui media sosial karena ditakutkan mungkin followernya berkurang, karena biasanya glowing di tempat-tempat yang hedon gitu, yang bagus lah, yang mahal, tiba-tiba ada di kandang. Bodoh amat saya mah. Mau dibilang ya kampungan, ya di kampung santuy aja, nggak usah pakai make up gitu ke kampung ke kandang. Pakai apa? Yang penting mah rambut gondrongin aja, bro. Jadi intinya gini bro, gini ya mungkin intinya, karena mungkin Indonesia itu kan udah dikasih sumber daya alam, terus sumber daya manusia yang cukup banyak gitu ya. Terus sekarang kalau misalkan orang Indonesianya gak memelihara ternak, terus gak bertani gitu ya, terus bumi Indonesia ini mau ngapain gitu ya? Masa kalah sama Selandia Baru ya, yang peternakan sapinya udah mendunia. Terus kalau misalnya sekarang milenial kayak kita itu hanya main game gitu, gak ada yang lain gitu ya, main game terus tidur gitu. Terus ini 2045 ini mau dibawa kemana gitu ya? Indonesia itu mau dibawa kemana gitu coy? Gitu sih, jadi simpelnya gini Kang, sebenarnya banyak juga yang minder. Saya juga bukan soal tahu atau kayak gimana, mungkin kelihatan aja gitu. Karena memang kotor-kotoran seperti ini jarang yang mau, mending kerja kantoran gitu. Saya juga kalau dikasih pilihan seperti itu mending seperti itu mungkin secara pemikiran sederhananya. Kerja kantoran enak bro, pakai nasi. Di
AC, di AC nggak turun panas-panasan, dari mobil, nggak nggak panas-panasan. hitam putih banyak ceweknya gitu ya. Kalau memang ada potensi di kampung halaman sendiri bisa diolah gitu. Kembangkan. Kenapa enggak? Sok gitu kan. Ayo teman-teman, nggak usah malu-malu daripada kita diem aja. Isi waktu luang teman-teman semua yang ada di kampung-kampung ataupun di kota juga mau beternak juga bisa. Sekarang itu beternak lahan sempit bisa, apalagi lahan luas seperti di kampung. Hijauan, pakan segala macam bisa diatasi semuanya. Itu yang saya sangat optimis di kampung itu bisa dikembangin. Asal biasanya gini sih di kampung itu budayanya gengsi, pengen hidup seperti gaya orang kota. Saya nggak menuduh orang ya, mungkin saya sendiri aja itu. Terkadang ada pemikiran seperti itu, cuman kalau seperti itu gitu, hidupnya pengen seperti kayak orang di kota. Orang di kota itu gaya hidupnya seperti itu karena lingkungan di kotanya seperti itu gitu loh. Ya. Kalau diterapkan di kampung nggak nyambung. Tapi kalau kita hidup di kampung dengan gaya kampung ya santai aja. Tapi kalau gaya orang kampung hidup pengen gaya orang kota ya nggak bakalan nyambung. Ataupun hidup di kota aja gitu loh gaya orang kampung ya nggak bakalan nyambung, banyak ditipu orang. Serba nggak tahu tentang teknologi misalkan yang ada di kota-kota. Lampu taman disangka pohon kelapa. Malu-maluin gitu loh. Tapi kalau pulang-pulang ke kampung gaya orang kampung ya biasa aja sih, santai, hitam-hitaman mah. Yang penting mah udah laku. Yang cuman penting belum udah dikenal. banyak ceweknya ya kayak dia. Iya. Oke, jadi sekian video dari kami. Terima kasih. Semoga dulur-dulur semua pada sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita selesai di sini videonya untuk kali ini. Semoga terinspirasi dan bisa diikuti gitu buat teman-teman semua yang mau datang ke kandang, mau sharing-sharing bareng kita. Ayo, dan itu hanya sekilas aja sih, kita sharing-sharing santai daripada mengisi waktu luang kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Karya Darah TV. SF Channel.